Hai, perkenalkan nama saya Reza Trihadrianto. Saya berasal dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas suatu perusahaan yang bertahan akibat pandemi COVID-19 dan apa saja inovasi yang mereka lakukan. Cekidot. Sebelum kita membahas tentang Pizza Hut, kita akan membahas tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini bisa disebabkan karena sembarangnya kita memakan makan yang tidak bergizi, tidak sehat seperti hewan-hewan liar. Kita kembali ke topik. Saya ingin mengingatkan kepada Anda semua untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan ayo vaksin, karena hal itu dapat menyebabkan berkurangnya angka positif COVID-19. Indonesia atau PT Sari Melati Kencana Tbk merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1987. Perusahaan ini merupakan pemegang hak waralaba tunggal Pizza Hut di Indonesia. Pada tahun 2004, perusahaan ini diakuisisi oleh PT Sri Boga Raturaya, salah satu produsen tepung terigu di Indonesia. Pizza Hut membuka restoran pertamanya di Indonesia pada tahun 1984 di gedung Jakarta Theater, daerah Tamrin, Jakarta Pusat. Pada tahun 2000, restoran Pizza Hut pertama ini dipindahkan ke gedung Menara Cakrawala di area yang sama hingga sekarang. Hingga saat ini, Pizza Hut memiliki lebih dari 200 restoran yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia. Produk unggulan Pizza Hut Indonesia adalah pizza dengan pilihan pinggir pan pizza atau diperkenalkan tahun 1984. Stuffed crust keju diperkenalkan tahun 2003, stuffed crust sosis diperkenalkan tahun 2004, cheesy bites diperkenalkan tahun 2007, crown crust diperkenalkan tahun 2009, dan black pan pizza diperkenalkan tahun 2018. Perusahaan ini mengelola merek Pizza Hut di Indonesia berdasarkan kerjasama waralaba dengan Yum Brands yang merupakan grup pemilik waralaba sejumlah merek terkemuka seperti KFC dan Taco Bell. Pada tahun 2007, PT Sari Melati Kencana memutuskan untuk melakukan perluasan bidang usahanya, yaitu mengeluarkan PHD, Pizza Hut Delivery. Pizza Hut Delivery pertama kali didirikan pada tanggal Oktober 2007 di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan pelayanan pada pesan antar atau delivery dan pesan bawa atau takeaway. Dua jenis pelayanan yang diberikan oleh PHD ini membuat gerai PHD hanya memerlukan tempat untuk membuat produk atau kitchen dan counter hanya untuk melayani pesan bawa. Pada tanggal 23 Mei 2018, perusahaan ini mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia. Pandemi ini, Pizza Hut mencatatkan ruginya sebesar 93,51 miliar di tahun 2019 dan mencetak laba bersih sebesar 200,02 miliar. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, penjualan neto perseroan sebesar 3,46 triliun di tahun lalu atau merosot 13,25% dari tahun sebelumnya sebesar 3,99 triliun. Kerugian ini membuat Pizza mencatatkan rugi per saham dasar menjadi 31,08 dari tahun sebelumnya, yakni laba per saham 66,19 per saham. Pizza mencatatkan adanya penurunan beban pokok penjualan di tahun 2020 menjadi 1,20 triliun dari periode yang sama tahun 2019, yakni 1,30 triliun.
Sementara itu, beban umum dan administrasi naik menjadi 209,43 miliar dari sebelumnya, yakni 197,13 miliar. Beban operasi lainnya juga naik menjadi 25,87 miliar dari sebelumnya 10,31 miliar. Adapun penjualan pizza terdiri atas makanan, minuman, dan potongan penjualan. Lini bisnis makanan menyumbang porsi penjualan tertinggi sebesar 3,29 triliun atau turun dari sebelum 3,57 triliun. Lini bisnis minuman mencapai 181,44 miliar juga turun dari tahun sebelumnya, yakni 426,3 miliar. Sementara itu, potongan penjualan tercatat 10,10 miliar atau terkoreksi dari sebelumnya 11,17 miliar. Manajemen menegaskan, perusahaan telah dan mungkin akan terus dipengaruhi oleh penyebaran virus COVID-19. Virus COVID-19 memberi dampak terhadap ekonomi global dan Indonesia, di mana hal tersebut menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan risiko kredit perusahaan, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan gangguan pada operasional perusahaan. Perusahaan telah mempertimbangkan dampak dari gangguan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pada tanggal 31 Desember 2020. Dan untuk tahun yang berakhir pada saat tersebut, perusahaan akan terus memantau situasi tersebut. Manajemen mengungkapkan dampak dari virus COVID-19 di masa depan terhadap Indonesia dan perusahaan masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat memengaruhi Indonesia dan perusahaan. Posisi kas dan bank berkurang menjadi 60,70 miliar dari tahun sebelumnya, yaitu 110,42 miliar. Sari Melati Kencana mencatatkan liabilitas 1,08 triliun dan ekuitas sebesar 1,15 triliun. Adapun total aset naik menjadi 2,23 triliun dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,11 triliun. Perusahaan memulai usaha komersialnya di tahun 1987. Perusahaan mengoperasikan Pizza Hut di bawah perjanjian lisensi dengan Pizza Hut Asia Pacific Holding LLC. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan Pizza Hut yaitu 1. Dengan membuka gerai di pinggir jalan. Dengan membuka gerai di pinggir jalan, Pizza Hut ingin memastikan karyawan-karyawan yang tidak bekerja akibat gerainya tutup agar bisa bekerja, karena mereka tidak ingin adanya pemecatan secara sepihak atau PHK. Yang kedua, dengan memaksimalkan layanan di aplikasinya. Dengan memaksimalkan layanan di aplikasinya, seperti di aplikasi Gojek, GrabFood, dan aplikasi Pizza Hut, untuk meminimalisir dengan adanya antrian. Jadi, kita bisa memesan melalui aplikasi dan datang untuk mengambil saja. Yang ketiga, dengan melakukan potongan-potongan harga dan diskon-diskon yang menarik. Pada menu yang dikeluarkan oleh Pizza Hut yaitu adanya cheesy bites. Pizza ini merupakan yang pinggirannya keju cheddar dan mozzarella. Yang kedua ada cheesy crust. Pizza ini berisi keju yang besar. Stuffed crust, pinggiran yang di dalamnya berupa sosis ayam. Dan crown crust, yang ini isinya stik daging ayam dan keju mozzarella. Lalu ada pizza 1 meter yang bernama Limo Pizza. Pizza ini merupakan pizza yang sempat viral kemarin karena bentuknya yang unik, karena sangat panjang, harga tidak terlalu mahal, namun dapat dikonsumsi 8-10 orang.